Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan sekarang gue sedang bersama Community Manager dari Nvidia Indonesia yaitu Andrew Tobias. Halo. Nah, jadi di sini gue mau tanya-tanya, mau kepoin Andrew Tobias selaku Community Manager dari Nvidia. Jadi yang mau gue tanyain itu ada beberapa sih. Nih, Apa tuh? gue manggilnya Ko Andrew atau Ko Andrew, biasa Andrew aja lah. Andrew. Yang lain, buat yang lain ini manggilnya apa nih? Andrew atau Ko Andrew atau Koko GeForce kayak Koko biasa gue manggil. GeForce. Kalau gue kan biasa manggil Koko GeForce ya kan. Kalau gue biasa manggil Koko GeForce. Iya, mentang-mentang ini brand GeForce ya. Nah, pertama yang mau gue tanyain itu soal acara Nvidia Gamer Celebration kemarin. Impact-nya apa sih acara Nvidia Gamer Celebration kemarin itu selain launching 1050 dan 1050 Ti? Tujuannya lah gitu sebenarnya. Jadi kemarin tuh memang Nvidia Indonesia Gamer Celebration mempunyai hype yang cukup tinggi ya, dimana pas kita buka registrasinya aja itu total 1.200 orang yang mendaftar untuk ikutan acara tersebut. Ditambah lagi kan juga kita dapat bantuan dari teman-teman influencer, YouTubers. Nah, itu sangat membantu sekali sehingga kita sendiri juga sedikit kepusingan tuh cara milihnya gimana sih user-user yang bisa kita undang. Bener-bener yang daftar emang overload ya? Iya, bener-bener banjir. Dan itu jujur aja itu rekor, dimana dulu kan emang saya juga sering ngadain event. Nah, ini merupakan satu-satunya event yang menurut saya luar biasa fantastis, dimana satu event didaftarkan, kita punya kuotanya sekitar mungkin 500 orang, tiba-tiba jeder 2 kali lipat lebih malah. Itu kaget banget sih jujur ya. Tapi emang itu acara memang benar-benar rame sih, saking ramenya gue sampai nggak kebagian makan cuy itu di situ. Iya itu kopi aja gue nggak kebagian kan. Iya, jadi benar-benar mereka sangat antusias dan kita sebenarnya emang yang namanya Gamer Celebration ya, kita mencoba mengumpulkan teman-teman dari komunitas, kita bikin gathering rame-rame, kita bikin jatuhnya gala gathering ya, gathering. Ternyata ya kita nggak kaget juga lah antisipasinya dan antusias dari teman-teman gamers tuh segitu besarnya. Terlebih lagi kan kita memang mau berbarengan dengan launchingnya produk terbaru dari Nvidia, GeForce GTX 1050 dan 1050 Ti. Nah, tapi dari setelah acara itu juga dampak ke komunitasnya sendiri gimana sih? Karena kan Andrew ini community manager yang memang mengurus komunitasnya si GeForce ini kan. Ya betul. Kalau dampaknya sendiri sih benar-benar kerasa banget ya, dimana tadinya grupnya tuh pendiam-pendiam semua. Udah jadi nggak malu-malu lagi. Iya. Satu, kita lihat dari sisi penambahan jumlah member komunitasnya sendiri ya. Itu dari jatuhnya sekitar 3.000-an, sekarang udah jadi 3.680. Itu nggak semuanya juga di-approve banget gitu loh. Jadi tak filter satu-satu yang emang benar-benar jatuhnya ya Facebook account-nya real gitu ya, bukan yang cuman sekedar join doang. Dari situ juga aku sudah lihat juga grafik untuk postingannya, reach-nya segala macam itu 2 kali lipat dari minggu lalunya. Jadi yang 2 minggu sebelumnya itu sekitar cuman 45 post doang dalam satu grup dalam satu minggu. Nah, setelah ada acara itu, semua pada posting tentang foto-fotonya lah, posting tentang rig-nya, posting tentang teknologi terbaru dari 1050 dan 1050 Ti, dibantu intinya member-member jadi makin benar-benar jadi makin aktif lah. Mereka ter-encourage gitu dari acara tersebut, termasuk ya ada program yang saya luncurkan waktu itu kan memang benar-benar buat komunitas gitu, dan termasuk ini salah satu yang Bapak kasih ke saya itu. Iya, sangat terbantu loh. Ini member komunitas yang memang jatuhnya begitu ada satu member yang aktif, semuanya pasti bakal jadi berani, jadi terpacu lah ya, dikatalis gitu. Iya, karena kan mungkin yang pas di awal-awal ini, yang pertama ini yang gue dapetin mungkin waktu itu belum begitu ngeblast, jadi mungkin waktu itu belum banyak yang aktif gitu. Sementara gue ini udah aktif duluan, memang udah lama kan gue berkecimpung di dunia komponen gitu, baik apa dari Nvidia sendiri gitu. Dan mungkin yang kedua ini nanti bakalan didapat ini bukan sama gua lagi yang memang vlogger, bisa aja sama isinya tuh antusias semua gitu. Betul. Jadi tergantung gimana keaktifan
mereka semua orang yang nggak cuma vlogger kayak gua yang bisa dapetin, tapi kalian juga bisa dapetin gitu ya. Iya. Sebenarnya memang targetnya Nvidia ini buat ngasih Nvan itu nih, sebuah award lah bisa dibilang. Memang ke semua user yang berkontribusi sama Nvidia begitu ya. Iya, jadi pastinya memang begitu ya. Semenjak saya masuk Nvidia pun kita sudah galakkan program Nvan ini, dan saya ya jatuhnya meneruskan legasinya, di mana saya cari Nvidia fan yang aktif, sangat membantu komunitas-komunitas, member-member komunitas lainnya gitu. Mereka bisa membantu dari segi baik teknis maupun update-update teknologi serta update-update di dunia game sendiri. Jadi nggak cuman kayak Ilham ini yang tadi dia bilang YouTubers, ada juga kok yang jatuhnya antusias user. Iya, kemarin juga antusias dapat juga. Iya benar. Jadi emang kita saya sendiri nilai berdasarkan keaktifan dan kontribusi mereka terhadap member-member komunitas lainnya. Intinya Nvidia tuh besar lah, jadi pasti bisa melihat mana yang memang benar-benar berkontribusi dengan baik gitu, baik dari antusias, mau itu dari media kayak, mau itu dari vlogger kayak gua kayak, ya semuanya itu dinilai sama Nvidia sama ratanya lah gitu, nggak ada derajat-derajatan kayak gitu. Jadi objektifnya. Nah, selanjutnya tuh yang mau gua tanya nih, gua mau tanya soal e-sport, terutama e-sport di Indonesia lah, kita nggak ngomongin yang global dulu gitu. Nvidia ini menganggap e-sport di Indonesia ini sebenarnya seperti apa sih gitu? Ya, kalau dari Andrew sendiri nih ya, dari Andrew dan Nvidia deh. Ya, background saya sendiri juga kan sebenarnya berkecimpung di dunia e-sport, sampai saatnya saya bisa join ke Nvidia pun saya berterima kasih sama teman-teman komunitas yang udah jatuhnya udah berkontribusi juga di kancah e-sports Indonesia. Nah, untuk sekarang ini saya lihat memang e-sports Indonesia lagi growing banget, di mana jatuhnya ini boleh dibilang kita titik emas ya. Kita punya bibit-bibit pemain yang emang jatuhnya bibit unggulnya Indonesia, yang mereka bisa berkontribusi banyak, berprestasi. Mungkin emang masih belum diolah dengan baik aja. Pelan-pelan saya percaya lewat beberapa program-program dari Nvidia juga, seperti ada GeForce Certified iCafe, itu benar-benar kita pengen coba buat leverage yang tadinya gamer warnet biasa itu ya cuma sekedar main, menjadi seorang yang ditampung di satu wadah yang benar-benar diorganisir dengan baik gitu. Dan memang itu warnet juga bisa dibilang bukan warnet yang sekedar warnet lah, bukan warnet lagi, iCafe sekarang kan. Iya, jadi memang di iCafe itu kan yang gua tahu juga memang dari segi spesifikasi, dari segi fasilitas gaming gear apa segala macam itu benar-benar bisa dibilang udah game ready lah. Iya, mendukung gitu. Fasilitasnya mendukung. Jadi mungkin buat yang belum bisa ngerasain, aduh gue mau beli atau gue mau main game ini gue harus pakai VGA card ini, mungkin bisa nyobain main di iCafe gitu. Dan dari misalkan gue nggak bisa beli gaming gear yang mahal-mahal buat main game e-sport, dan di iCafe juga kan udah pakai gaming gear yang udah oke, VGA card udah oke gitu, dan segala macam fasilitas udah inilah ya buat latihan-latihan gitu. Dan satu lagi untuk Nvidia sendiri, Nvidia juga memang benar-benar konsentrasinya penuh di e-sports dan game, which is dimana kita punya satu acara besar yang bakal kita launching itu pada tanggal 25 sampai 27 November nanti. Itu namanya GeForce Extreme Tournament, di mana GeForce Extreme Tournament ini hanya bisa diikuti oleh teman-teman, semuanya bisa ikutan, tapi mainnya di Certified iCafe yang sudah di GeForce Certified iCafe. Berarti daftar di Nvidia iCafe dan juga mainnya di Nvidia iCafe. Betul. Jadi kita memang sebenarnya kita mikirin semuanya. Dari semua aspek kita pikirin, dari segi gamer, dari segi kesiapan mereka, dari segi fasilitas mereka bermain juga mereka harus maksimal, dan satu spek lah jatuhnya ya. Kalau kita kan mainnya di Certified iCafe-nya GeForce gitu. Dan kita juga mikirin dari sisi warnetnya, dari sisi iCafe-nya sendiri. Dari situ kan ke bring traffic-nya. Karena memang dari iCafe ini kan gue lihat juga udah banyak sih. Ya udah banyak. Udah banyak. Jadi dilakukan penyisian di masing-masing iCafe tersebut mungkin ya. Jadi benar-benar merata banget di seluruh Indonesia. Dan itu katanya nih yang gue denger nih, ini biar klarifikasi juga buat teman-teman yang ada di sini. Itu turnamen GeForce Extreme Tournament ya? GeForce Extreme Tournament ini katanya memang dilakukan buat
tim baru atau player-player yang memang mau ngerasain turnamen game nasional tuh kayak apa sih. Betul banget. Jadi emang Jax ini kita canangkan buat regenerasi player. Dimana yang emang kalau kita bisa lihat ya, dari kita tarik deh 5 tahun ke belakang ini, permasalahan terbesar di dunia e-sports itu apa sih? Regenerasi playernya nggak ada. Iya, yang gue lihat juga gitu. Iya. Kayak dari si juaranya itu aja. Betul. Dan yang mungkin ada di pelosok sana yang sebenarnya dia jago gitu. Sebenarnya dia jago tapi nggak kelihatan. Belum kelihatan. Betul. Itu yang mau kita explore di situ. Yang biasanya mungkin cuma dikatain cheat dari luar segitu. Itu bisa aja kan. Padahal emang sebenarnya dia jago gitu. Sebenarnya jago. Tapi karena memang dia lingkungannya nggak ada, terus pergaulan e-sportnya juga nggak ada yang ngerangkul, jadi mungkin disitulah dia nggak dapet. Iya, nggak berkembang, dan akhirnya di sini kita pengen memfasilitasinya lewat GeForce Certified iCafe yang ada di kota-kota. Ngomongin soal e-sport dan 1050 dan juga 1050 Ti, gue juga kan udah sempat mereview salah satu dari GTX 1050 Ti ini, dan gue juga di sana menggunakan skenario game-game e-sport seperti CS:GO, Dota 2. Yang kemarin gue review 2 itu sih, CS:GO dan Dota 2. Dan memang 1050 dan 1050 Ti sih khususnya yang udah gue coba, memang mendapatkan FPS yang sangat maksimal di harga yang istilahnya harga yang kere-hore lah bisa kita bilang. Bukan harga sultan. Dan ini adalah Vega Card yang memang jadi incaran di pasar-pasarnya Indonesia. Dan di awal munculnya 1050 Ti ini, sebenarnya pasar 1050 Ti ini sendiri dari Nvidia memang menargetkan ke situ, atau memang mau menargetkan ke antusias yang lebih lagi karena 1050 Ti juga bisa dibilang harga tanggung, atau gimana nih? Nah, sebelumnya saya pengen tanya dulu nih ke Ilham. Pas nyobain pakai 1050 Ti, gimana sih pengalaman bermain gamenya? Pengalaman bermain gamenya sih, kalau penilaian gua pribadi, 1050 Ti ini memang ditempatkan ya sesuai pada tempatnya. Sesuai pada tempatnya ya. Sesuai pada tempatnya itu maksudnya gini, di game-game e-sport yang kita katakanlah seperti Overwatch gitu. Itu kan kayak the next gen-nya e-sport. Ya, lah. next gen. Kalau kita bilang Dota atau CS:GO mungkin wah ini pasti overkill. Dari sebelum gue coba juga gue udah tahu wah ini pasti overkill karena 750 Ti aja udah oke buat main game-game e-sport. Dan yang gue salutin dari 1050 Ti adalah di harga segini kita masih bisa loh mainin game AAA dengan FPS 60 biarpun dengan settingan yang menyesuaikan sehingga semuanya high gitu. Dan gua rasa ini cocok buat gamer-gamer budget yang memang nggak terlalu mentingin setting grafik itu. Jadi boleh dibilang ada satu kata wow dong ya. Oke. Nah, jadi emang dari sisi saya sendiri 1050 dan 1050 Ti itu memang sebenarnya sangat cocok buat pasar Indonesia, di mana Indonesia sendiri yang populer itu sebenarnya AAA game. Mungkin beberapa teman-teman pada main ya AAA game. Cuman untuk pasarnya sendiri yang Indonesia besar itu di mana sih? Ya di game-game online, which is itu mungkin kayak MOBA, Dota 2, dan juga ada juga LOL, terus PB ya, PB dari sisi game kalau FPS, LOL itu udah parah banget sih overkill. Ya, jadi ini benar-benar graphic card yang cocok banget diciptakan buat teman-teman di Indonesia. That's why kenapa teman-teman juga sangat antusias sekali begitu 1050 dan 1050 keluar, 1050 Ti keluar. Jadi udah benar-benar ditunggu-tunggu, banyak banget yang minta reviewnya. Terus habis itu ya dengan harga yang tadi Ilham bilang mantap. Ya kalau MSRP dari Nvidia sendiri kan 109 dan 139, tapi kalau harga dari masing-masing brand kan memang berbeda-beda dari brand partner, dan semuanya masih di kepala 2 jutaan sih, dan itu masih ya worth it lah gitu. Karena kita lihat generasi sebelumnya GTX 960 yang kita lihat ini udah imbang cuy sama 960. Di harga 950 tahun lalu waktu keluar harganya sama. Tahun lalu kita ngelihat GTX 950 juga keluar di harga segini. Dan itu dia punya performance di atas 950. Nah, seiring perkembangannya teknologi, kita juga pastinya maunya berkembang terus. Ya, di mana juga komunitas juga selalu berkembang. Mereka selalu ingin tahu lebih dan lebih. Nah, dulu beda. Dulu yang namanya orang
cuman terima mentah-mentah, nggak kritis, ya udah asal pakai aja gitu loh. Tapi sekarang lebih kritis dan mereka lebih bisa menilai seberapa besar value dari sebuah komponen begitu mereka pengen mengeluarkan uang. Nah, that's why kayak ada grup itu. Jadi bisa tanya-tanya dulu lah sebelum pengen beli yang cocok sama budget dan kebutuhannya itu seperti apa. Misalkan, aduh gue lebih seringnya main game e-sport sih, main game AAA tuh gue jarang-jarang banget, paling main GTA 5 doang. Ya mungkin bisa ngambil 1050 Ti. Ya, atau ya kan? Atau 1050 yang biasa gitu. Tapi kalau misalkan agak-agak gila sama setting grafik nih, pengen ngeliat gambarnya yang aku pengen nih settingan ultra tapi gue mainnya di monitor Full HD, bisa ambil 1060. Ya, betul. Opsinya gitu. Gue monitor gue 1440p itu udah ada opsi lagi kan 1070 sampai mentok-mentok sampai ke Titan X Pascal. Mungkin lu mau main di resolusi 8K ya, gue nggak tahu, mungkin kan lu anak sultan atau gimana banyak sultan. Karena itu memang Vega kan sultan banget sih kan. Iya. Mungkin dari sisi 1050 juga kenceng nggak sih? Maksudnya kenceng di peminatan nggak sih untuk 1050 dan 1050 Ti ini? Karena kan biasanya kadang ada loh peluncuran Vega Card di beberapa tahun lalu, hype-nya tinggi, tapi setelah launching ya setelah nongol orang langsung ternyata gini doang gitu. Ya, syukur sih sampai saat ini ya, dari hype sampai sekarang berjalannya waktu produknya udah launching di pasaran, ya semuanya fine. Kalau nggak fine, ini ada sinyal saya mungkin udah nggak ada bisa bincang-bincang. Nggak bercanda. Jadi emang semuanya. Tapi itu kan bukan dari situ. Masalah 1050 dan 1050 Ti kan memang dari Nvidia Global yang memang membuatnya. Betul. Kan yang buat ini kan bukan dari Indonesia juga, iya. kan? Jadi dari segi hype komunitasnya sendiri emang udah diwanti-wanti. Dinanti-nantikan. Iya, 1 bulan sebelum tanggalnya launching pun itu kita aja yang dari Nvidia aja ada yang belum tahu. Ada yang emang cuma bahkan gue sendiri mengeluarkan isu itu. Iya. Bisa dapat dari mana teman-teman komunitas menggemar-gemborkannya di komunitas? Saya langsung. Kalau gue sendiri waktu itu gue posting rumor gue ngepost rumor di channel gue ini karena prediksi pribadi. Yang kedua itu dari berita-berita luar, mungkin dari berita global lah contohnya. Karena kan biasanya dari Nvidia Global juga kadang ngeluarin leak spek atau apa kadang gitu. leak-leak itu yang mereka bener-bener bikin penasaran banget. Buset, hype-nya nggak logis lagi. Nah, begitu keluar tetap masih hype. Untungnya syukurnya seperti itu. Ya, nah ini memang waktu itu kan gue sempet ya, gue bikin di Gaptek News, gue post leak benchmarknya dari 1050 Ti yang gue bilang ini bisa ngelewatin 960 di 3D Mark 11. Dan memang pas ini keluar 1050 Ti keluar, lu lihat sendiri waktu itu kemarin gue review, memang 1050 Ti ini bisa lo ngelewatin 960 di beberapa skenario, khususnya di game-game terbaru seperti Dying 12 kayak gitu 1050 Ti bisa ngelewatin. Sisanya bersaing lah sama 960 di generasi sebelumnya. Tapi kalau misalkan kalian nanya ini bisa ngelewatin 970 atau enggak? Ada 1060 yang udah ngelewatin itu gitu. Beda kelas lah gitu. Iya. Beda kelas. Ya, jadi mungkin itu sih yang yang udah bisa gue tanya-tanyain gitu. Gue juga bingung mau nanya apa lagi. Thank you loh Andrew udah main-main di channelnya Gaptek. Kapan-kapan main-main lagi mungkin kalau udah ada Pascal refresh tahun depan. Pastinya dong. Dan ya gue cuma pengen ingetin lagi buat teman-teman semua yang udah nonton videonya dari Gaptek. Nah, jangan lupa buat join juga komunitas. Ya, itu linknya gue taruh di description bawah. Kalau kalian mau join, harus join sih, harus join. Karena gue juga sering ngepost di situ dan sering bantuin jawab untuk masalah-masalah Nvidia GeForce. Jadi kalian bisa join, linknya gue kasih di description. Oke? Segitu aja dulu mungkin untuk vlog kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jika menurut lo informasi yang kita berdua berikan ini bermanfaat buat kalian, follow sosial media gua dan juga Andrew Tobias, itu ada di description. Pokoknya semuanya. Gue Suki dan juga Andrew. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.